Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami tentang ekosistem kewirausahaan perempuan berkelanjutan di era digital. Ini merupakan temuan Dex Research Part 1 yang sudah saya lakukan. Dalam video ini, kita akan membahas temuan-temuan penting dari Dex Research yang telah dilakukan untuk memahami bagaimana perempuan berwirausaha, beradaptasi, dan berkembang di era digital saat ini. Kita semua paham bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah sudah menggerakkan perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, daya saing UMKM belum banyak meningkat berkat era digital, dan sebagian besar penduduk usia produktif adalah perempuan. Hampir tidak ada contoh yang cukup tentang bagaimana mendukung perempuan yang ingin memulai bisnis mereka sendiri. Hal ini akan menjadi tantangan bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan juga menengah, atau lebih kita singkat sebagai UMKM, khususnya di kalangan pelaku usaha perempuan. UMKM terus memegang posisi dominan dalam perekonomian Indonesia. Masyarakat Indonesia telah menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bentuk kegiatan komersial yang paling umum, dan mereka merupakan sektor utama yang menggerakkan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2017, usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia memiliki rekor 62,9 juta pelaku usaha. Pada tahun 2018, terdapat 64,2 juta pelaku usaha UMKM dengan total daya serap tenaga kerja sebesar 116.978.631. Berdasarkan data tersebut, jumlah ini menyumbang 99% dari seluruh perusahaan yang saat ini beroperasi di Indonesia. Usaha menengah dan kecil memiliki tanggung jawab untuk berperan sebagai sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil. Pasalnya, ada usaha mikro, kecil, dan menengah yang merembah ke pedesaan, dan ini adalah aspek penting yang harus lebih digarap. Perluasan usaha mikro, kecil, dan menengah yang cenderung meningkat dinilai secara tidak langsung berdampak kepada pengurangan kemiskinan di Indonesia, meningkatnya tingkat keunggulan pertumbuhan sektor ekonomi di Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Ini menjadi tantangan tersendiri. Karena kemampuannya menyerap tenaga kerja yang relatif besar, usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu opsi yang masuk dalam program pengentasan kemiskinan. Telah diatur bahwa prinsip dan tujuan penguatan pemberdayaan UMKM di Indonesia antara lain harus menciptakan kemandirian, kebersamaan, dan juga kewirausahaan. Nah, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan inti dari konsep pembentukan struktur ekonomi nasional yang berkeadilan, progresif, dan juga seimbang. Kemudian kalau kita melihat dari sisi kemajuan teknologi informasi yang terjadi pada saat ini, dianggap sebagai peluang sebetulnya yang potensial. Penggunaan teknologi informasi itu dinilai dapat membantu usaha mikro, kecil, dan juga menengah untuk meningkatkan kemampuannya dan untuk bisa bersaing di lingkungan bisnis yang semakin kejam. Usaha kecil dan menengah dapat mengalami transformasi digital jika memiliki akses teknologi informasi. Sebagai bagian dari inisiatif pemerintah yang dipimpin oleh Tokopedia misalnya gitu kan, Bukalapak, Shopee, dan juga hijab.com misalnya. Ini semua untuk mempercepat digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Nah, pemerintah ingin berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya bisnis startup yang sudah beroperasi. Dengan jumlah penduduk 270,203 juta jiwa kurang lebih gitu kan, dan jumlah laki-laki dan perempuan yang seimbang, Indonesia berpotensi menjadi pasar yang menggiurkan. Ketika dianalisis melalui lensa sertifikasi generasi atau klasifikasi generasi, menjadi jelas bahwa perempuan merupakan bagian yang lebih besar dari generasi Gen Z. Nah, usia puncak produktivitas bagi anggota generasi Gen Z itu telah tiba
Kehadiran perempuan dalam jumlah yang signifikan membuka peluang bagi anggota kelompok ini untuk menjadi penggerak ekonomi dengan berperan sebagai pelaku usaha atau wirausahawan. Jika dilihat dari kontribusi perempuan terhadap usaha mikro, kecil, dan juga menengah di Indonesia, jumlahnya terus meningkat mencapai 12,7 juta orang pada tahun 2017 ya. Dan ada lagi pertumbuhan 14,3 juta orang pada tahun 2018. Nah, sementara itu menurut Kementerian Koperasi dan UMKM di tahun 2019, jumlah unit usaha mikro yang dikelola oleh perempuan mencapai 14 juta pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 30,6 juta pada tahun 2020. Nah, kemudian pada tahun 2019, jumlah unit usaha mikro yang dikelola oleh perempuan itu mencapai 14 juta. Pertimbangkan mengingat informasi yang telah diberikan selama ini, penting bagi Indonesia untuk dapat mengembangkan template yang sukses untuk kepemilikan bisnis perempuan. Permodelan kepemilikan bisnis perempuan akan dilakukan secara online. Diharapkan dengan bantuan model kewirausahaan ini, pertumbuhan bisnis yang dijalankan oleh perempuan akan terus mengalami keberlanjutan dan akan selalu mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada. Nah, untuk implementasi yang efektif dari ekosistem kewirausahaan perempuan yang berbasis pada bisnis digital menjadi mungkin dengan bantuan model ini. Baik, pemirsa dan sahabat UMKM semua, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kewirausahaan perempuan di part 2. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.